Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Kerjasama perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat makin menguat tengah ancaman resesi dunia. Amerika Serikat memberikan komitmen mendorong investasi dan perdagangan dengan diperpanjangnya fasilitas GSP atau Generalized System for Preferences berupa pembebasan tarif bea masuk untuk Indonesia. Amerika Serikat melibatkan Lembaga Federal Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional untuk mendorong banyak investasi di Indonesia. Saat berkunjung ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyatakan, negaranya siap menggunakan sarana itu untuk mempromosikan investasi sektor swasta. Pompeo pun menegaskan pentingnya kerjasama kedua negara untuk dapat mengejar pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan hukum internasional dan prinsip persaingan yang sehat. We agree that the two nations with economies the scale of ours, the size of ours, should be doing much more trade together. There should be much more investment here from the United States, especially in the digital energy and infrastructure sectors. I'll do my best. Per 30 Oktober 2020, pemerintah Amerika Serikat resmi memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preference atau GSP untuk Indonesia. GSP merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah Amerika Serikat kepada negara-negara berkembang di dunia. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan, pemberian fasilitas GSP ini tidak hanya membawa manfaat positif bagi Indonesia, tapi juga menguntungkan bisnis Amerika Serikat. Presiden menekankan bahwa Indonesia ingin melihat kerjasama ekonomi kedua negara meningkat di masa yang akan datang, termasuk tentunya harapan terhadap perpanjangan GSP Facilities kepada Indonesia untuk melanjutkan kemitraan komprehensif strategis dengan Indonesia, termasuk di bidang ekonomi. Dan Amerika akan mendorong lebih banyak pengusaha Amerika untuk melakukan economic engagement dengan Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, ada 5 besar produk ekspor GSP Indonesia ke Amerika Serikat hingga Agustus 2020. Produk-produk itu antara lain matras, kalung dan rantai emas, tas bepergian dan olahraga, minyak asam, serta ban pneumatik untuk bus atau truk. Keputusan perpanjangan pemberian fasilitas GSP ini diambil setelah Amerika Serikat melakukan review terhadap fasilitas GSP untuk Indonesia selama kurang lebih 2,5 tahun sejak Maret 2018. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, dengan diperpanjangnya fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk atau Generalized System of Preferences untuk Indonesia, bagaimana masa depan hubungan kerjasama ekonomi Indonesia-Amerika Serikat? Selain itu, bagaimana komitmen perdagangan dua negara bilateral di tengah ancaman resesi ekonomi dunia? Kami akan perbincangkan hal ini dengan Wakil Menteri Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Mahendra Siregar. Selamat malam Pak Wamen dengan Aiman Kompas TV. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, Pak Wamen, saya ingin bertanya, artinya dengan diperpanjangnya ini 2,5 tahun direview, 2,5 tahun dinilai, lalu kemudian diberlakukan kembali, artinya ekspor Indonesia, produk-produk asal Indonesia yang kemudian dijual di Amerika tanpa bea masuk. Pertama, memang selama review, sebenarnya tidak ada penghentian dari fasilitas bebas bea masuk itu sendiri untuk 3.000-an produk Indonesia yang ke sana. Jadi dari segi itu sebenarnya tidak ada perubahan, namun dengan selesainya review ini, maka ada kepastian bahwa pemberian fasilitas itu berlanjut tanpa harus menghadapi review itu lagi ya. Sebab memang Amerika Serikat sebagai pemberi fasilitas ini memiliki keinginan untuk secara bertahap mereview posisi dan kebijakan dari masing-masing negara penerima, apakah bisa dilanjutkan atau tidak, dan kebetulan giliran Indonesia direview sejak 2018 dan syukurlah sudah selesai dan hasilnya baik. Dan ada banyak juga negara yang kemudian dihentikan dari sistem ini? Betul, jadi Indonesia bersama-sama tempo hari direview dengan India, bersama-sama dengan Turki, antara lain, ada beberapa lagi, tapi itu yang besar-besar.
Dan kedua negara tadi itu dianggap tidak memenuhi apa yang menjadi harapan Amerika Serikat sehingga dihentikan. Sedangkan Thailand yang direview mulai 2019 ya, kalau seingat saya, dikurangi separuh karena juga dianggap tidak memenuhi harapan Amerika Serikat. Kalau kita lihat Amerika Serikat adalah tujuan ekspor Indonesia kedua terbesar setelah Tiongkok. Kalau seandainya kemudian GSP ini tidak diperpanjang, kita bicara soal itu, maka akan terpuruk buat Indonesia? Cukup penting pengaruh GSP karena nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sendiri secara total adalah kisarannya 20 miliar. Lalu sekitar hampir 3 miliar, 2,62 miliar adalah produk yang tercakup dalam fasilitas GSP. Jadi tetap penting. Tapi yang paling penting juga adalah mayoritas dari produk GSP ini produksi dari UKM Indonesia. UKM? Karena memang produk-produk yang nilai ekspornya tidak sangat besar, tetapi untuk masing-masing perusahaan, terutama UKM, sangat berarti. Jadi punya nilai strategis tersendiri tentunya. Iya, kecil-kecil tapi banyak lah, kurang lebih begitu ya Pak Wamen ya? Totalnya yang memiliki kesempatan untuk menikmati fasilitas GSP ini sampai 3.500 jenis produk. Luar biasa. Sedangkan yang kita baru menikmati secara cukup baik, baru 800-an. Ini satu tugas tersendiri bagi kita untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan utilisasinya. Oke, saya ingin bertanya, kalau demikian keadaannya, sekarang kita sedang dilanda wabah COVID, juga resesi ekonomi, harapan apa yang bisa disampaikan dari GSP yang kemudian kembali diperpanjang tanpa dikurangi apalagi di-cut bagi UKM, bagi warga negara Indonesia, bagi para pengusaha yang mungkin berada di bawah untuk kemudian bangkit kembali. Kita tahu bahwa hari ini di luar negeri tingkat inflasi naik, artinya sudah ada daya beli yang berkembang di Indonesia. Saya ingin bicara soal apa yang kemudian bisa dikembangkan dari dalam negeri dengan adanya ini. Apa harapan barunya? Sesaat lagi Pak Wamen, saya akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.